Sekarang kita akan belajar cara menghitung delta H ya. Cara menghitung delta H dengan menggunakan beberapa data reaksi ya. Jadi di sini yang pertama nanti kita dikasih beberapa reaksi, bisa 2, bisa 3 reaksi. Kemudian ditanya salah satu ditanya delta H untuk reaksi tertentu gitu ya. Nah, langkahnya adalah nanti harus kita perhatikan. Kalau nanti reaksinya kita balikkan, maka delta H-nya itu kan berubah tanda ya. Kalau dibalik reaksinya, kalau tadi negatif berubah menjadi positif tanda delta H-nya. Kalau tadi positif berubah menjadi negatif. Kalau dibalik ya. Kalau koefisiennya dikali A, maka delta H-nya dikali A juga. Kalau koefisiennya dibagi A, maka delta H-nya juga dibagi A gitu ya. Nanti baru kita sesuaikan dengan yang ditanyakan gitu ya. Nah, sebagai contoh, coba kita bahas ini ya. Nah, jadi diketahui di sini 3 reaksi ya. Reaksi yang pertama adalah reaksinya H2 tambah F2 menjadi 2HF. Itu yang pertama. Delta H-nya katanya adalah minus 500 kJ ya. Kemudian yang kedua, pada reaksi kedua C ya ditambah dengan 2F2 sorry ya, 2F2 menjadi ya 2 menjadi CF4 ya, CF4 ya. CF4 ya, CF4 ya. Delta H-nya sama dengan minus 600 kJ ya, minus 600. Kemudian yang ketiga ada reaksinya 2C tambah 2H2 itu jadi C2H4 gitu ya. Nah, delta H-nya sama dengan minus 50 kJ ya, ini kilojoule semua ya, kilojoule. Nah, kemudian dari 3 reaksi ini dia tanya berapakah delta H, katanya berapa delta H untuk reaksi ini, dikasihnya reaksi ya C2H4 tambah 6F2 menjadi 2CF4 tambah 4HF ya. Ini ditanyanya berapa delta H untuk reaksi ini ya. Sementara diketahui di atas 3 reaksi ini yang kita utak-atik ya. Nah, coba kita jawab. Kita jawab ya. Kita ganti warna supaya jelas. Nah, langkah pertama adalah tanya delta H-nya ya. Ya, kita lihat tujuannya yang ditanyakan kan yang ini. Maka kita lihat dulu yang ini dulu, yang pertama kita lihat sub. Nah, C2H4 itu ada di reaksi nomor berapa gitu kan. C2H4 itu kan ini dia di reaksi nomor 2. Nah, kita lihat posisinya dulu ya. Posisinya kan kalau tujuan kita di kiri dia nih. Ini panah kan. Nah, maka ini namanya kiri. Ini kanan ya. Ini juga kiri, ini kanan, semuanya seperti itu ya. C2H4 ini kan di kiri di tujuan, sementara di atas dia di kanan di reaksi itu, maka reaksinya harus kita balik ya, harus kita balik. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua kita lihat koefisiennya ya. Di sini tujuan kita koefisiennya 1. Di sini juga 1, udah sama. Nah, berarti reaksi ini cukup kita balikkan saja ya. Kita reaksi dibalik, reaksi 3 dibalik. Maka C2H4 ya berubah menjadi ya 2C tambah 2H2 ya, 2H2 payah nusul 2H2 ya 2 2
tambah 4 ya, tambah ya, delta H-nya sama dengan minus 50 kilojoule. Nah, ini tadi kita balik ya. Nah, kalau kita balikkan dia, maka perubah tandanya menjadi positif 50 kilojoule. Nah, oke. Kilojoule. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Setelah ini kita selesai ya. Ke sini F2 ada di mana? Nah, F2 ada di sini, juga ada di sini. Nah, kalau ada di mana-mana dia kita biarkan dulu ya, jangan kita sentuh dulu. Nah, kalau udah kita lewatkan aja dulu ya. Kemudian kita ke sini lagi. Ini ada CF4. CF4 kan ada di mana? Ada di sini dia ternyata ya. Nah, CF4 di sini di kanan, sedangkan di sini juga di kanan. Maka ini tak usah kita balik ya, tak usah kita balik. Kemudian kita lihat koefisiennya. Koefisien tujuan ini kan 2 nih. Sementara di sini cuma 1. Berarti reaksi ini tidak kita balik tapi kita kali 2 gitu ya. Maka reaksi 2 kita kali 2 aja. Maka 2C tambah ini kali 2 4 ya, 4F2 jadi 2CF4 ya. Delta H-nya juga kita kali 2 seperti itu ya. Maka minus 600 kali 2 adalah minus 1200 ya. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Kalau udah selesai yang ini, kita selesaikan lagi yang ini ya. HF ada di mana? HF ini ternyata di reaksi 2. Nah, kita lihat. HF di tujuan kita dia di kanan, sedangkan di sini juga dia di kanan. Berarti tak usah dibalik gitu ya. Tak usah dibalik, cuma kita lihat koefisien di sini 4, sedangkan di sini 2, maka tidak kita balik tapi kita kali 2 yang atas itu ya. Maka reaksi 1 kita tuliskan saja tapi dikali 2. Maka 2 kali 2 semua ya. 2H2 tambah 2F2 ya, menghasilkan 4HF. Nah, seperti itu dia ya. Maka delta H-nya sama dengan tadi kita kali 2, maka dapatnya adalah minus 500. Ini dikali 2 jadi minus 1000. Seperti itu ya. Coba kita cek apakah sudah sama gitu ya, udah berhasil belum gitu ya. Cara melihatnya seperti ini ya. Kita kalau dia sama berseberangan kita coret ya seperti ini. Kita kurangkan dia. Ini 2C kan ada sama ini kan 2C. Habis ya. Karena berseberangan kiri dan kanan. Kalau nanti sejajar ditambahkan ya. Maka apalagi yang sama di sini kita lihat H2 ya. H2 ini juga sama. H2 sama. Sama-sama 2H2 kan habis juga. Tapi kalau nanti di sini 3, di sini 2, maka sisanya 1 H2 gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang kira-kira sama ini? Ternyata sudah habis. Kalau sudah habis kita coba tambahkan. Coba kita tambahkan di sini. Ini C2H4 ya. C2H4 yang ini. Ini 4F2, ini 2F2 berarti tambah 6F2 ya. Kalau sejajar kita tambahkan ya. Nah, kemudian ini apa ini? Ini yang di kanan 2CF4. 2CF4 nah ditambah 4HF. HF. Nah, seperti itu. Coba kita cek. Nah, kalau kita cek kan yang ini nih sudah sama dengan yang ditanyakan, yang ini. Sama persis kan? Maka udah selesai pekerjaan kita. Kalau udah selesai, ini tinggal kita tambahkan lagi hasilnya, itu ya. Jadi ini kalau kita tambahkan ya. Yang ini tadi 1000 ya. 1000 tadi ini kan 1000 tambah ini minus yang ini dengan ini kan 1000 tambah 1200 kan berarti 2100 ya. Nah, maka kalau kita tambahkan itu adalah yang ini hasilnya ya. Hasilnya adalah di sini. Tinggal kita tambahkan aja yang 3 itu kuncinya ya. Maka delta H-nya ya. Delta H-nya sama dengan ini tambah ini kan 1000 tambah 1200 ke 2200 ya. Maka ini hasilnya adalah kurang 50 minus
2150 kilojoule. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan bahas tentang mencari delta H. Ya, mencari delta H jika diketahui delta H0F. Nah, ini mudah ya. Entalpi pembentukan standar. Nanti rumusnya delta H reaksi sama dengan delta H reaksi sama dengan delta H kanan, jumlah delta H kanan kurang delta H kiri. Nah, itu rumusnya ya. Nah, supaya lebih jelas, mungkin kita buat contohnya. Nah, katanya di sini diketahui ya. Diketahui delta H0F. Ya. Delta H0F. Katakanlah CH4O sama dengan minus 200 kilojoule ya. Yang kemudian delta H0F CO2 ya, diketahui delta H0 CO2 itu minus 400 kilojoule ya. Kemudian delta H0F CH2O itu sama dengan minus 300 kilojoule ya. Pertanyaannya, berapakah delta H untuk reaksi, katanya delta H untuk reaksi CH4 tambah 3/2 O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Nah, ini ditanya berapa delta H untuk reaksi ini gitu ya. Maka ini mudah sekali, tinggal kita jawab lagi. Tadi rumusnya kan delta H kanan kurang delta H kiri. Nah, maka kita buat sini delta H sama dengan yang kanannya kan ini CO2 ya. Koefisiennya 1. Maka yang kanan dulu kita selesaikan ya. 1 dikali delta H0F CO2 ini dia. Ini 1 kali minus 400. Ya, selesai itu kita ke sini. Tambahkan dengan 2 kali 2H2O ya. H2O mana dia? Ini 2 kali minus 300. Selesai yang kanan, kita ke kiri ya. Ke kiri dikurang berarti CH4 nya ada 1 kali CH4O tadinya, CH4O ini dia minus 200. Nah, seperti itu ya. Nah, ditambah dengan ya, ini 3/2 kali 0. Nah, kenapa 0? Nanti ingatnya kalau untuk di atom O2, N2, F2 itu semuanya nilainya 0 ya, begitu dia. Maka ini akan kita dapatkan hasil akhirnya sekitar minus 800 kilojoule. Nah, seperti itu dia ya, kalau hitungnya gampang lah ya. Nah, yang ketiga terakhir ya, kita akan mencari delta H jika diketahui energi ikat rata-rata ya. Ya. Jadi rumusnya nanti ini apa ya? Delta H sama dengan jumlah energi ikat rata-rata ya. Sigma dari energi ikat rata-rata kiri kurang sigma energi ikat rata-rata kanan ya. Yang tadi kanan kurang kiri, ini kiri kurang kanan. Nah, sebagai contoh supaya lebih jelas ya. Sebagai contoh, katanya diketahui ya, ini diketahui energi ikat rata-rata CH itu sama dengan 413 kilojoule ya, kilojoule per mol. Energi ikat rata O dengan O rangkap 2O 495 ya, 495 kilojoule, 495
11/95 kilojoule. Kemudian C dengan O, energi ke rata-ratanya itu sama dengan 799 ya. Kemudian U dengan H itu energi ke rata-ratanya 463 kJ per mol misalnya. Nah, kemudian pertanyaannya, berapakah delta H untuk reaksi berikut ini gitu kan? Delta H untuk reaksi ini ya, dibuatnya reaksinya seperti ini. C ya. C di sini H, di sini H, di sini H, di sini H ya, di H4 tambah 2O rangkap 2O menghasilkan O garis 2O C O tambah 2 sini O, di sini H, di sini H. Nah, seperti itu ya. Maka ini mudah sekali ya kita selesaikan. Kita jumlahkan yang kiri, nanti kita jumlahkan lagi yang kanan supaya lebih jelas ya. Seperti ini dia. Maka yang kiri ini yang kanan ini ya. Maka dari sini kita ambil satu-satu. Yang ini kan ada ikatan CH ya. CH ada 1 2 3 4. Nah, 4 berarti kan CH nya itu ada 4. CH ikatan C dengan H ya, C dengan H itu sama dengan 4 ya. 4 dikalikan koefisiennya kali satu, ini koefisiennya 1, baru dikalikan dengan ikatan energi ke rata-rata si CH ini 413 ya, 413. Ini hasilnya adalah 1652 ya. Kemudian udah selesai ini, kita ke sini lagi ya. Kan ada O dengan O ini ya, ada 1 di situ ya. O dengan O adalah 1. Caranya dikalikan koefisien ini kali 2 kali energi ke rata-rata O ini 495 ya. Maka ini hasilnya adalah 990 ya, 990. Sudah selesai yang kiri, kita ke kanan ya. Kanan ya, supaya lebih jelas. Di sini kan ada, saya harus habis ya, C dengan O 1, yang ini ada lagi C dengan O, berarti ada 2 ya. C dengan O ya, rangkap 2O ini jumlahnya adalah 2. Dikalikan koefisiennya 1 dikalikan dengan, nah di sini CO yang ini dia 799 ya. 799. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian kita ke sini lagi. Ini ada O dengan H, ini ada O dengan H juga. Ya. Nah, ada 2 kan? O dengan H, kita rangkap 1 sama dengan 2 kali koefisiennya 2 nih. 2 kali energi ke rata-ratanya. O dan H ini 463. Maka ini bisa kita jumlahkan. Ini hasilnya adalah, nanti ini bisa kalian hitung sendiri ya. Maka ini kalau kita jumlahkan sekitar yang kanan itu 3450 ya, 3450. Nanti bisa kalian cari sendiri. Yang kiri ini ditambahkan 2642 ya. 2642. Nah, maka udah selesai, tinggal masukkan ke rumusnya tadi ya. Delta tadi kiri kurang kanan ya. Maka delta nya sama dengan yang kiri tadi 2642 dikurang yang kanan 3450. Ini hasilnya adalah minus 808 kilojoule. Nah, seperti itulah dia. Itulah cara mencarinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.